minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa ma kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebagai hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa pada bulan Ramadan pula kitab lainnya diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Hasim, telah menceritakan kepada kami Imron Abul Awam dari Qatadah dari Abul Palih dari Wasilah yakni Ibnu Asqa bahwa Rasulullah bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Telah diriwayatkan pula melalui hadis Jabir ibnu Abdullah yang di dalamnya disebutkan bahwa kitab Zabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 18. Sedangkan kalimat selanjutnya sama dengan hadis di atas. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Murdawai. Adapun lembaran-lembaran atau musuhuf kitab Taurat, Zabur dan Injil masing-masing diturunkan kepada nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Quran, diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Ad-Dukhan ayat 3. Setelah itu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan bukan hanya oleh seorang perawi saja dari Ibnu Abbas, seperti yang diriwayatkan oleh Israel dari As-Saddi, dari Muhammad ibnu Abdul Mujallid, dari Miksam, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Atiyah ibnu Aswad
pernah berkata kepada Ibnu Abbas bahwa di dalam hatinya terdapat keraguan mengenai firman-Nya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Firman-Nya, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Ad-Duhan ayat 3. Serta firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Al-Qadar ayat 1. Sedangkan Al-Quran ada yang diturunkan pada bulan Syawal, ada yang dalam bulan Zulqa'dah, ada yang dalam bulan Zulhijjah, ada yang dalam bulan Muharram, ada yang dalam bulan Safar, ada pula yang diturunkan dalam bulan Rabi. Maka Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, yaitu dalam malam yang penuh dengan kemuliaan atau Lailatul Qadar, dan dalam malam yang penuh dengan keberkahan secara sekaligus. Kemudian diturunkan lagi sesuai dengan kejadian-kejadiannya secara berangsur-angsur dalam bulan dan hari yang berbeda-beda. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawai. Sedangkan di dalam riwayat Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran diturunkan pada pertengahan bulan Ramadan ke langit dunia dari tempat asalnya, yaitu Baitul Izzah. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW selama 20 tahun untuk menjawab perkataan manusia. Di dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar, ke langit dunia secara sekaligus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya menurut apa yang dikehendakinya, dan tidak sekali-kali orang-orang musyrik mendatangkan suatu perumpamaan untuk mendapat Nabi Muhammad, melainkan Allah mendatangkan jawabannya. Yang demikian itulah pengertian firman-Nya, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya kelompok demi kelompok. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Al-Furqan ayat 32-33. Adapun firman Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Hal ini merupakan pujian bagi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk buat hati hamba-hambanya yang beriman kepada Quran, membenarkannya dan mengikutinya. Bayyinatin, petunjuk-petunjuk dan hujah-hujah yang jelas lagi gamblang dan terang bagi orang yang memahami dan memikirkannya, membuktikan kebenaran apa yang dibawanya berupa hidayah yang menentang kesesatan, petunjuk yang berbeda dengan jalan yang keliru, dan perbedaan antara perkara yang hak dan yang batil, serta hal-hal dan haram. Telah diriwayatkan dari salah seorang ulama salaf bahwa ia tidak suka mengatakan bulan puasa dengan sebutan Ramadan saja, melainkan bulan Ramadan. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku tentang menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bakar ibnu Arayan, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'sar dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Huraji dan Sa'id al-Makbari dari Abu Hurairah. Ia pernah mengatakan, janganlah kalian katakan Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan itu merupakan salah satu dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala.